Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Nur Hasanah dari kelas A, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mereview materi tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan sendiri berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan bermakna segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan negara. Selanjutnya, saya akan mereview materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan kata nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional sendiri memiliki makna yakni proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa. Jenis-jenis integrasi sendiri itu ada 5. Yang pertama ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi massa, serta integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi sendiri mencakup integrasi vertikal dan integrasi horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik.
Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional sebagai pendekatan yang keempat, dan yang terakhir itu ada kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan mereview materi tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara itu dapat dibentuk dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang, dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 itu adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000
Tidak seluruhnya dapat dibahas dan dapat diambil keputusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri itu menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian sedikit review materi dari bab 2, yakni hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, materi integrasi nasional, dan materi konstitusi dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.